seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita ada lagi saat hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami dengar hari ini, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita buka sama-sama dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah, ketenangan dari Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Di akhir zaman ini, di penghujung lebih tepatnya akhir zaman ini, maka hati dan pikiran kita harus ada dalam damai sejahtera. Kalau tidak dalam damai sejahtera, maka kita akan terbawa arus pikiran. Hari ini kita akan membahas lebih detail tentang pikiran. Ya, banyak orang sehat secara badan, tetapi ketika pikirannya sakit, maka dia ada tempatnya, ada di pinggir jalan, ada di rumah sakit jiwa. Ketika badannya sehat tapi pikirannya sakit, cenderung membuat kriminal, kejahatan, kekerasan, tempatnya ada di penjara. Bahkan ada pepatah yang berkata bahwa pikiran itu adalah medan peperangan, di mana dimulai segala sesuatu tindakan dimulai dari orang berpikir. Ketika dia melakukan kejahatan, dimulai dari saat dia memikirkan kejahatan. Ataupun ketika dia melakukan sesuatu yang baik, itu dimulai dari cara dia berpikir. Ketika kita membaca Alkitab, di dalam Alkitab maka merangkum semua tentang pikiran itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pikiran yang jahat, yang kedua, pikiran yang baik. Ya, bagaimana manusia bisa memiliki pikiran yang jahat? Padahal kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang jahat? Kita lihat dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat yang ke-9. Efesus 2 ayat 9. Ayat ketiga, maaf. Efesus 2 ayat ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Ya, jadi ketika kita hidup menuruti keinginan daging dan hidup dalam hawa nafsu, maka kita memikirkan sesuatu yang jahat. Yang pertama, yang membuat muncul pikiran jahat dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu mulai memikirkan hal-hal yang daging dan menuruti hawa nafsu. Roma 1 ayat 8. Bagaimana munculnya pikiran-pikiran jahat itu dalam kehidupan kita? Roma 1 ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Hal yang kedua, dari mana muncul pikiran jahat di dalam manusia? Yaitu ketika mereka mulai tidak mengakui Allah dalam kehidupannya. Mereka mulai berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena saya. Ya, pekerjaan saya, keluarga saya, pelayanan saya, semuanya terjadi karena saya. Jadi ketika karena saya ini, maka Tuhan menyerahkan mereka
dalam pikiran-pikiran terkutuk atau pikiran yang jahat. Ya, di dalam Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan lain-lain. Dari mana kita bisa memiliki pikiran? Dari hati. Ternyata hatinya pun ketika hati sudah jahat, maka muncullah pikiran-pikiran yang jahat. Jadi 3 hal ini yang membuat muncul pikiran jahat dalam kehidupan kita. Mulai dari memikirkan hawa nafsu dan keinginan daging, lalu mulai berpikir bahwa semua karena saya. Lalu yang ketiga adalah hatinya memang sudah tidak baik, maka muncullah pikiran-pikiran jahat. Contoh-contoh pikiran yang jahat. Contoh-contoh pikiran yang jahat. Yakobus 2 ayat yang keempat. Yakobus 2 ayat yang keempat. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Kalau kita melihat ke atas lagi ayat sebelumnya, maka di situ ada suatu peristiwa di mana melalui pikiran, melalui asumsi yang terbentuk, mulai membuat suatu perbedaan. Oh, ini layak dihormati, oh ini tidak dihormati. Semua karena terjadi di dalam pikiran, di dalam hati. Lalu terjadilah sebuah asumsi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, jangan pernah berasumsi tentang orang lain. Ketika kita mulai berasumsi tentang orang lain, maka kita sedang melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Asumsi ini berbahaya, karena asumsi ini lebih memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Tetapi kita yang memikirkan 2-3 langkah ke depan, seolah-olah kita bisa meramal orang ini melakukan ini, habis dia begini, sehingga akhirnya yang terbentuk dalam kehidupan kita bahwa oh, dia melakukan sebuah kejahatan. Hati-hati, itu adalah sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Bagaimana supaya pikiran saya jangan terjatuh dalam pikiran yang jahat? Maka Efesus pasal 4 ayat 23 menuliskan bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya saya jangan jatuh dalam pikiran-pikiran jahat. Makanya saya harus diperbaharui dalam pikiran saya, yaitu di dalam roh. Bagaimana caranya? Perbanyak persekutuan dengan Tuhan. Bangun mesbah-mesbah doamu, baik di keluargamu, di saat istirahat di kantormu, di saat ada pertemuan-pertemuan ibadah di gereja, dimanapun itu. Ketika Tuhan mengizinkan kita menikmati hadirat Tuhan, disitulah pikiran kita sedang dibaharui oleh Roh Kudus. Selanjutnya, bagaimana supaya kita pikiran jahat? 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengetahuan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya dalam Kristus. Ya, supaya pikiran kita tidak jahat, taklukkan pikiran itu di dalam Kristus. Taruh Kristus di atas pikiranmu, sehingga pikiran kita nggak kemana-mana, karena di pikiran kita cuma ada Kristus. Memikirkan sesuatu yang ada Kristus. Ya, jadi kita bisa memikirkan hal yang baik. Itu tadi rincian tentang pikiran yang jahat. Yang kedua adalah pikiran yang baik. Ketika berbicara tentang pikiran yang baik, maka
dalam Filipi 4 ayat 8, di situ jelas-jelas menuliskan, ketika kita mau memiliki pikiran yang baik, maka Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 8. 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita mau memiliki pikiran yang baik, mulailah dengan memikirkan sesuatu yang benar. Mulailah memikirkan sesuatu yang mulia. Mulailah memikirkan sesuatu yang adil. Mulailah memikirkan sesuatu yang suci. Mulailah memikirkan sesuatu yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Ketika kita memikirkan itu semua, maka kita hidup dalam pikiran yang baik. Dan yang terakhir, Filipi 4 ayat 7, tema kita berkata tadi, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami, selalu tetap ada dalam hadirat. Jagai pikiran kami, taklukkan pikiran kami, kuduskan pikiran kami, biar kami tetap ada dalam kehidupannya, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.